Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri dengan NPM 047, Dinda Ramawati dengan AIR NPM 061, Tia Sani Minhatu Saniah dengan AIR NPM 040, Dede Nasrullah dengan AIR NPM 044. Izin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang perkembangan kekuasaan dinasti Qin dan Han. Kekuasaan dinasti Qin. Berakhirnya masa perang pada masa dinasti Zhou sebagai pemicu perpecahan kerajaan menjadi 40 negara bagian, serta membentuk sekutu menjadi 7 negara besar yang saling berperang. Selama perang dengan waktu lebih dari 200 tahun tersebut, hasilnya yaitu Kerajaan Qin adalah pemenang dari pertempuran ini serta menjadi kerajaan yang tersisa dan bertahan dengan kekuasaan yang paling besar. Oleh karenanya, kerajaan Qin ini menjadi dinasti pengganti sesudah jatuhnya kerajaan Zhou serta raja dari kerajaan Qin yaitu Raja Qin Shi Huangdi yang mampu menyatukan perpecahan kerajaan Zhou yang sudah sekitar 200 tahun terpecah. Selanjutnya, kerajaan Qin mampu menyatukan 40 negara kecil menjadi NKKI, yakni Negara Kesatuan Kerajaan Qin, atau menjadi negara satu kesatuan, serta pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi mendirikan Kerajaan Qin. Kerajaan Qin dalam dinasti Cina kuno adalah sebuah kerajaan terpendek, di mana kurun waktu yang dibutuhkan untuk memerintah dinasti adalah 16 tahun. Kemajuan dan kemunduran dinasti Qin. Periode awal, singkatnya periode pemerintahan dinasti Qin yaitu hanya 16 tahun serta diperintah oleh 2 generasi kaisar ini sesungguhnya sudah menorehkan rekor dunia dalam beberapa bidang, di antaranya yaitu pasukan terakota dibuat pada zaman dinasti ini. Kemudian mulai diperkenalkannya mata uang perunggu akan tetapi penggunaannya terbatas. Kemudian mulai memperkenalkan jalan sutra pada dunia akan tetapi tidak luas seperti dinasti Han. Kemudian penetapan pajak baru pada anggota keluarga yang baru di mana untuk pertama kalinya diberikan pangkat militer sebagai upah jasanya berjuang dalam perang pada masa dinasti Qin. Kemudian dibentuknya hukum dan undang-undang yang memuat aturan bahwa bila rakyat, Qasim, adipati, ataupun keluarga kerajaan yang salah, maka tidak pandang bulu harus dijatuhi hukuman. Kemudian tidak memperbolehkan terbentuknya keluarga besar di mana dalam sebuah keluarga meliputi satu kepala keluarga dan memisah menjadi kepala keluarga lain untuk anak yang sudah dewasa yang telah menikah. Kemudian, secara hak waris menghapus gelar bangsawan, di mana yang bisa mewarisi gelar bangsawan adalah mereka yang berjasa dalam perang, sementara anak cucu tidak bisa mewarisinya. Kemudian, pembuatan jalan raya sekitar 7.500 km yang menjadi penghubung dari 36 provinsi serta administrasi baru dalam dinasti Qin. Kemudian, terjadi peningkatan pemeluk ajaran Taoisme dan Konghucu. Kemudian sistem ketatanegaraan pertama di Cina yang mengelompokkan wilayah negara, provinsi, kabupaten, dan desa dalam kesatuan wilayah. Kemudian tulisan Mandarin baru mengalami standarisasi dan yang terakhir dibuatnya tembok Cina sejauh kurang dari 3.000 km untuk pertahanan pertama. Sistem ekonomi dan perdagangan dinasti Qin. Pembuatan mata uang perunggu dinasti Qin untuk pertama kalinya sebagai alat tukar di negara Cina. Pembuatan perunggu ini sebenarnya semenjak dinasti Shang, akan tetapi sebab dalam waktu sekitar 200 tahun terpecah belah, maka di daerah lainnya mata uang perunggu ini tidak berlaku sebab pada zaman dahulu kerajaan masih mempergunakan cara barter yang lebih memberikan keuntungan. Sistem perdagangan dan perekonomian menurun sebab pembuatan tembok besar Cina dan biaya perang yang memicu banyak gejolak inflasi pada masa dinasti Qin. Makanan dan harga pangan menjadi semakin mahal meskipun terjadi surplus padi, akan tetapi mengganti biaya perang serta menggaji Qasim Adipati yang duduk di desa, provinsi, dan kabupaten memerlukan biaya besar, sehingga pada zaman dinasti Qin ini terjadi inflasi perekonomian.
Masa berakhirnya dinasti Qin. Masa berakhirnya dinasti Qin ialah ketika pasca menyatunya dinasti Qin, pada faktanya tidak sedikit timbul pemberontakan yang dipicu beberapa negara kecil yang merasa tidak puas ada di bawah kekuasaan dinasti Qin. Alasan dari didirikannya dinasti Han, ini sebabnya para petani yang memberontak pada rajanya. Tokoh petani ini ialah Liu Bang, yang mana adalah petani yang memberontak serta selanjutnya bertindak untuk menggulingkan dinasti Qin. Awal perkembangan dinasti Han Barat. Dinasti Han adalah dinasti yang berkuasa di Cina sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Dalam perjalanan sejarahnya, dinasti ini terbagi menjadi dua, yaitu dinasti Han Barat dan juga dinasti Han Timur, yang dipisahkan oleh masa dinasti lain, yaitu dinasti Qin atau dinasti Xin yang berkuasa sekitar tahun 8 sampai 23 Masehi. Dinasti Han Barat adalah dinasti yang berkuasa sebelum masa kekuasaan dinasti Qin, yaitu sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai 8 Masehi. Dan masa setelah dinasti Qin berakhir adalah dinasti Han Timur yang berkuasa sekitar tahun 23 sampai 220 Masehi. Dinasti Han Barat adalah dinasti di Cina yang muncul sesudah runtuhnya dinasti Qin, yang didirikan oleh Liu Pang yang kemudian bergelar Han Kaoshu setelah memiliki tahta tahun 206 sampai 195 sebelum Masehi. Perkembangan sistem pemerintahan dinasti Han Barat. Kaisar Huiti adalah kaisar yang menjabat setelah Han Kaoshu yang meninggal pada tahun 195 sebelum Masehi. Kaisar yang menggantikan Han Kaoshu ini digambarkan sebagai kaisar yang lemah. Pada masa pemerintahannya, Kaisar Huiti meninggal tanpa meninggalkan seorang putra sebagai pewaris kerajaan. Namun, ia menobatkan putra angkatnya yang masih kecil. Sistem sosial, budaya, kepercayaan, dan ekonomi pada masa dinasti Han Barat. Pada masa dinasti Han Barat, agama dan kepercayaan yang dianut adalah Taoisme, Konfusianisme, dan juga kepercayaan yang ada di Cina. Dinasti Han Barat juga dalam sistem perekonomiannya sudah melakukan hubungan perdagangan dan juga menyebarluaskan pengaruhnya budayanya ke daerah-daerah di Asia. Salah satunya itu Korea, Mongolia, Vietnam, dan Asia Tengah. Kemudian juga dinasti Han Barat telah melakukan satu kontak perdagangan dengan dinasti-dinasti yang ada di Eropa melalui jalur perdagangan, yaitu jalur sutra. Kemudian komoditas yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa untuk dijual ke dinasti Han yaitu anggur dan juga peralatan berupa gelas. Kemudian juga dinasti Han menjual komoditasnya berupa teh dan juga porselin. Kemudian pada masa dinasti Han ini juga telah dikenal mata uang yang berbentuk koin yang dibuat dari tembaga. Nah, setelah itu kita membahas mengenai sekilas tentang dinasti Xin. Nah, pada masa sepeninggal Han Wuti pada tahun 87 sebelum Masehi terjadi perpecahan di antara kekuasaan yang terjadi pada dinasti Han. Salah satunya itu berupa perebutan kekuasaan yang mana dilakukan oleh permasyuri-permasyuri yang saling memberikan kekuasaan kepada anggota keluarganya masing-masing. Hingga pada akhirnya setelah Cheng Ti muncul sosok Wang Mang yang mendirikan dinasti baru yang bernama Xin. Nah, tahun 8 sampai dengan 23 Masehi, masa kekuasaan dinasti Xin tersebut. Wang Mang adalah sosok yang memiliki kecintaan dan cita-cita yang besar pada upaya peningkatan kemakmuran masyarakatnya. Kebijakannya cukup menjadi satu kebijakan yang baik pada rakyatnya. Di antara kebijakannya adalah melakukan nasionalisasi tanah milik tuan tanah dan membagikannya kepada masyarakat untuk digarap sebagai lahan pertanian. Dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dirasa membantu dan cukup berpihak kepada masyarakatnya. Namun hal ini tidak berjalan mulus begitu saja. Pada tahun 23 Masehi terjadi pemberontakan yang menentang kebijakan-kebijakan tersebut yang dipimpin oleh Liu Xiu yang berhasil menghancurkan Chang'an dan membunuh Mang
Kemudian dinasti Qin ini runtuh pada akhirnya. Dinasti Qin ini adalah merupakan pemisah antara kekuasaan dinasti Han Barat yang berkuasa sebelumnya dan juga dinasti Qin dan Han Timur yang berkuasa sesudah dinasti Qin ini mundur. Kemudian kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah dinasti Han Timur. Awal berdiri dinasti Han Timur ini adalah setelah Liu Xiu berhasil menguasai pemerintahan Wang Mang. Nah, ia kemudian naik tahta dengan gelar Kuang Wuti. Dengan tampilnya Kuang Wuti ini mulailah masa pemerintahan Han Timur digelar dengan beribu kota di Loi dan atau bisa dinamakan dengan Luoyang. Pada masa ini terjadi pemberontakan di daerah Annam, namun dapat dipadamkan berkat jenderal perang yang bernama Ma Yuan. Nah, bahkan kekacauan yang dibawa oleh negara Hsiung Nu tidak bisa menghentikannya. Lebih lanjut, Kuang Wuti menghapuskan pembaharuan yang dilakukan oleh Wang Mang sebelumnya. Jadi dinasti ini melakukan perombakan yang begitu besar terkait kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Wang Mang pada dinasti Qin sebelumnya. Kondisi sosial dan pendidikan dinasti Han Timur. Pada masa Kaisar Kuang Wuti, pendidikan sudah cukup maju dibuktikan dengan didirikannya sekolah-sekolah untuk mempelajari ajaran Kung Fu Ze. Ini menandakan kebaktian dan semangat yang lebih besar. Dengan demikian, Kaisar Kuang Wuti pun mempersatukan Tiongkok, bahkan pengaruhnya terasa sampai luas. Terbukti dengan datangnya utusan dari Jepang untuk tunduk kepada Kaisar pada tahun 57 Masehi. Pengaruhnya menyebar ke Xinjiang di barat. Di bidang pendidikan, dinasti Han memiliki sosok bernama Zhang Heng yang berhasil membuat globe dunia sederhana, serta alat untuk mencatat dan mengukur gempa bumi. Selain itu, dinasti Han Timur menghasilkan seorang ahli medis bernama Huato. Saat itu Huato dikenal sebagai ahli bedah pertama yang berhasil melakukan operasi dengan terlebih dahulu memberikan anestesi kepada pasiennya. Pemerintahan dan penyebaran agama. Setelah Kaisar Kuang Wuti meninggal dan digantikan oleh Kaisar Mingti pada tahun 57 sampai 75 Masehi, yang namanya juga terkenal dalam sejarah Tiongkok karena banyak hal penting yang dilakukan pada masa pemerintahannya. Pertama, perluasan wilayah Han karena ekspedisi Jenderal Pan Chao yang dikirim oleh Mingti untuk menjaga kawasan-kawasan Xingnu yang kemudian berhasil menguasai Asia Tengah termasuk Turkistan Barat. Kemudian yang kedua, Buddhisme masuk ke Cina selama era Mingti. Kemudian yang terakhir, keruntuhan dinasti Han Timur. Setelah agama Buddha masuk ke Cina pada masa pemerintahan Mingti, kemudian dilanjutkan dengan penggantinya yaitu Changti pada tahun 78 sampai 88 Masehi, terkenal sebagai pelindung ajaran Konfusius. Setelah Changti meninggal, Han Timur makin lemah dan makin mundur. Banyak kaisar yang hanya dijadikan sebagai boneka. Akibatnya timbullah kekacauan-kekacauan yang membawa keruntuhan bagi dinasti Han.